Bismillahirrahmanirrahim. Ya Piba Podcast ikhlas dan mutabah dalam beramal. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bersama untuk ngobrol, bincang santai, untuk menggali inspirasi dan mendapatkan motivasi. Di kesempatan kali ini kembali kita insya Allah akan bincang santai, ngobrol ringan dengan salah seorang tokoh yang termasuk tokoh sentral di Pondok Pesantren Baitul Arqam, dan sosok ini insya Allah bagi para alumni yang terdahulu insya Allah sangat mengenal beliau, begitu juga para stakeholder mungkin insya Allah juga mengenal beliau. Langsung saja kita sambut Bapak Haji Dadan Solihul Anwar SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Sebelum kita bincang tentang sejarah Yapiba ke belakang nanti, secara singkat Pak, bisa mungkin dijelaskan tentang perkenalan diri. Ya. Jadi nama saya cukup panjang ya. Dadan Solihul Anwar. Nah, ini sebenarnya nama Dadan itu khasnya ini memang orang Jawa Barat ya. Memang saya berasal dari Bandung. Lahir pada tanggal 22 Mei tahun 68. Jadi usia saya berarti sudah berapa sekarang ya? Mei 68 ya. Lumayan. Sudah lumayan tua lah pokoknya. Intinya saya ini sudah lama lagi insya Allah pensiun kalau di PNS ya. Jadi seperti itu. Kemudian sekolah saya secara formal yaitu di Madrasah Ibtidaiyah di Bandung, Jawa Barat. Kemudian juga SMP, dan selanjutnya saya melanjutkan di SPMA ataupun Sekolah Pertanian di Tanjung Sari ya, Sumedang, Jawa Barat. Kemudian pada waktu saya masih SMP kelas 3, saya masih ingat orang tua saya almarhum insya Allah berangkat ke Sulawesi Tenggara. Beliau mengikuti program transmigrasi. Sebenarnya beliau juga merupakan tokoh pendidikan di Bandung sana. Beliau seorang kepala sekolah, tetapi tentunya ya takdir ya, Masya Allah, dibalik semua itu hikmahnya luar biasa ya. Jadi bapak saya ini saya ceritakan ini karena ini kesempatan ya. Jadi bapak saya itu ekonominya udah bagus tuh di sana itu ya, sebagai seorang PNS juga beliau itu banyak bisnisnya. Tetapi kadarullah bapak saya itu dikasih bangkrut ya. Jadi bangkrut lah, anggap saja bahasa kasarnya seperti itu. Bapak saya ekonominya jatuh, sehingga bapak saya pada waktu itu mengambil kebijakan yang mungkin dianggap tidak populer, bahkan semacam sesuatu yang ekstrim. Karena pada waktu tahun 80-an itu program transmigrasi memang sangat gencar dilakukan oleh pemerintah ya. Dan dianggap bahwa program transmigrasi itu merupakan program bagi orang miskin gitu ya. Singkat cerita ulah dengan isak tangis yang luar biasa dari keluarga dan lain sebagainya, saya masih SMP, adik-adik saya semua ikut, tinggal saya sendiri di Bandung, dan saya melanjutkan ke Sekolah Pertanian. Jadi itu tahun 83 ya, tahun 83 orang tua kami ke Sulawesi Tenggara ikut transmigrasi. Saya melanjutkan ke SPMA. Nah, saya juga bertekad begitu saya tamat sekolah dari SPMA, saya harus menyusul orang tua saya dan ingin berbakti membantu orang tua. Ya, jadi walaupun orang tua juga memberikan peluang kepada saya untuk ikut pendidikan tinggi, tapi saya berpikir masa toh saya enak-enak ya di Jawa dibiayai sama orang tua, sementara orang tua menderita di hutan. Akhirnya saya tidak pikir panjang, teman-teman ikut ke perguruan tinggi, saya tekad menyusul orang tua saya, luar biasa ya.
perjalanan dari Jawa ke sini itu bukan perjalanan seperti sekarang, hitungan jam. Dulu itu hitungan hari, hitungan minggu baru sampai di sini. Dengan kondisi jalanan dari Wolulu masuk ke sini sekitar 80 kilo itu, kita 8 kilo ya, kita itu harus jalan kaki, tidak ada kendaraan ya, jalanannya juga kasar dan sebagainya, itu penuh penderitaan. Tapi tetap saya bertekad saya akan membantu orang tua. Nah kebetulan di sini juga karena orang tua saya sebagai pendidik jadi jiwa mendidiknya itu tentunya semangat tinggi, di samping sebagai PNS ya. Nah, jadi beliau sebagai kepala sekolah waktu itu ya di SD 1 Polinggona, sekarang dulu namanya SD 3 Wolulu. Nah setelah anak-anak itu tamat dari SD itu pastikan harus melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu SMP. Dan SMP itu tidak ada di sini. SMP itu mesti ada di kampung sebelah yang jauhnya sekitar 20 kilo dan sebagainya, dan itu ya harus pakai naik sepeda, jalan kaki dan sebagainya, sehingga menyebabkan tamatan SD pada waktu itu banyak yang tidak melanjutkan pendidikan. Nah, atas dasar rasa keprihatinan itu, waktu itu bapak saya mendirikan dulu SMP karena belum dikenal apa itu namanya sanawiyah, apalagi pondok pesantren. Mendirikan dulu SMP, namanya SMP PGRI. Nah, ini sebenarnya ini Baitul Arqam itu dulunya itu ada SMP PGRI. Ya, SMP PGRI Wolulu. Nah, muridnya sekitar 44 orang. Itu tahun 85 ya. Nginduknya ke SMP 1 Tangke Tada sekarang. Ini banyak orang yang belum kenal ya. Jadi selama 1 tahun nginduk ke sana karena kan belum ada izinnya. Nah bapak saya sebagai karyawan Kemenak juga pada waktu itu tentunya karena ditahunya masyarakat SMP, dan memang juga latar belakang masyarakat di sini kan beragam, bukan hanya Islam saja, ada dari Kristen, ada Hindu dan sebagainya. Mencari izin itu susah, minta izin ke dinas itu susah. Nah waktu itu ada yang memotivasi, itu kepala sekolah SMP kita waktu itu, kalau tidak salah Pak Sudinuhung almarhum ya. Kemudian beliau mengatakan, oh bapak kan di depan di misalnya itu, kenapa tidak sanawiyah saja gitu. Nah akhirnya konsultasi dengan pihak Kemenak dan itu disambut oleh Depak Kolaka pada waktu itu ya, disambut baik untuk mendirikan sanawiyah. Disitulah terjadi gejolak di masyarakat, khususnya orang tua siswa. 44 orang siswa karena begitu masuk ke kelas 2 SMP ceritanya, atau 2 sanawiyah waktu itu, berubah jadi nama MTS Baitul Arqam, langsung namanya Baitul Arqam ya. Dari 44, 22 orang atau 50% ya, itu diisukan pindah, pokoknya pindah ke SMP. Ada juga yang bahkan mungkin tidak melanjutkan sekolah, dan memang dari masyarakat juga kan belum dikenal sanawiyah, oh itu sanawiyah itu tidak bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, itu ini dan sebagainya. Tapi bapak saya kekeh, istilahnya kekeh itu terus bertekad dengan semangat juangnya, pokoknya harus kita buktikan bahwa sanawiyah itu bisa melanjutkan kemana-mana, bisa jadi pegawai dan lain sebagainya. Dan betul, angkatan pertama yang 22 itu alhamdulillah sampai tamat. Tapi tantangannya ya teman-teman Ustaz, tantangannya berarti kelas di belakangnya itu jumlah murid itu sedikit ya, paling juga 7 orang, paling angkatan kedua itu sekitar 15 orang lah, terus bilang 7 orang ya, 4 orang. Bayangin coba ya, kepercayaan masyarakat menurun sebelum ini yang kelas berapa ini, yang kelas 3 sanawiyahnya itu tamat, jadi kelas 2 itu menurun.
Padahal kan jumlah tamatan SD kan cukup banyak. Jadi dia lanjut ke SMP. Jadi dia belum percaya masyarakat kepada Baitul Arqam. Karena nama tadi itu yang Karena nama dari SMP menjadi sanawiyah. Bayangin itu. Kalau seandainya tidak memiliki jiwa spirit yang kuat, udah loyo. Akhirnya apa? Begitu tamat penamatan, diundang dari kantor Kementerian Agama, ya diantaranya adalah Pak Abu Bakar Lagu pada waktu itu, Pak B. Jainuddin, masih ada teman-teman Bapak, Masya Allah di Kolaka. Penamatan, dan yang tamat ini 22 orang oleh Bapak berupaya untuk diantar mau ke sekolah mana, mau ke SMA negeri diantar, mau ke SPG diantar, pokoknya semuanya bisa lanjut. Disitulah baru ada flashbacknya gitu, ada umpan baliknya dari situ. Akhirnya masyarakat mulai percaya, oh ternyata memang sanawiyah juga setara dengan SMP. Nah, jadi itu ceritanya ini, ya. Akhirnya sudah mulai sedikit demi sedikit sampai tibalah pada tahun 99, ya. Bapak saya bahkan sudah terpilih jadi kepala desa. Ditingkatkan, membukalah lembaga yang lain, tingkat MI, tingkat aliyah, CK, dan diresmikan jadi pondok pesantren. Jadi seperti itu. Oke. Ini sebenarnya kita baru tadi mukadimah ya, perkenalan dari SPMA, tapi langsung kayaknya nanti ini isinya daging semua nih. Ya. Tadi Pak belum selesai dari SPMA, terus setelah itu lanjut pendidikannya. Ini kenapa saya ngomong begini ini karena tentunya ini bicara saya bisa jadi bahan tulisan sejarah gitu, karena ya mohon maaf ya mungkin saya ini tidak lama lagi meninggal dan sebagainya. Ini kisah ini kan sebagai inspirasi. Setelah tamat dari SPMA saya kesini lanjut bantu orang tua. Di situ juga rahasianya itu, ya. Allah memberikan kemudahan. Saya ditawari, bahkan dibujuk-bujuk untuk ikut pendidikan. Tapi sebelum itu saya datang ke sini kan guru juga kurang, guru SD kurang, guru sanawiyah juga ya berapa orang saja kurang. Akhirnya saya masuk jadi guru, ya artinya guru yang tidak memiliki latar belakang pendidikan guru, gitu. Nah, karena pada waktu ada program dari pemerintah yang berhubungan dengan penyetaraan, nah namanya KPG, maka saya disekolahkan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Departemen Transmigrasi pada waktu itu. Maka saya pendidikan KPG selama 6 bulan dan terangkat sebagai PNS pada tahun 89. Selanjutnya nanti tahun 94 sudah jadi guru, saya ikut lagi pendidikan D2, ya, ikut pendidikan D2, kemudian melalui UT, Universitas Terbuka, kemudian tamat tahun 98, jadi lama dulu itu jadi UT. Selanjutnya S1 selama kurang lebih 4 tahun, saya tamat tahun 2003. Ya, kemudian tahun 2004 saya lanjut ke S2 di UNEM, ya. Kalau S1 tadi saya di STIKIP dulu namanya, Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan, ya, yang sekarang cikal bakalnya USN. Kemudian ke PNM S2, alhamdulillah tamat tahun 2005. Nah, jadi seperti itu latar belakang pendidikan. Sama kesibukan aktivitas kegiatan sekarang, Pak? Ya, jadi saya sebagai guru tentunya dari mulai guru SD. Kemudian saya jadi guru SD dari tahun saya pengabdiannya 86 jadi guru SD, kemudian sampai tahun 99 saya sebagai kepala sekolah tahun 99 sampai 2003, ya, di kepala sekolah SD. Selanjutnya saya menjadi pengawas sekolah tahun 2004. Jadi pengawas sekolah
Sampai sekarang, berarti sudah 20 tahun lebih saya, 20 tahun setengah, saya menjadi pengawas sekolah. Ya, jadi aktivitas saya sebagai PNS ya, nah, seperti itu. Oke, Pak. Kita flashback tadi cerita sebenarnya sudah ada mukadimah tadi tentang ada keputusan yang sedikit ekstrim dari orang tua yang melawan arus. Orang itu kalau mau hijrah berpindah yang sebelumnya sudah aman, posisinya nyaman, kemudian berganti, kemudian Bapak ada tekad bantu orang tua dan akhirnya pindah ke sini. Kondisinya Polinggona itu bagaimana waktu itu? Wah, ini memang luar biasa ya. Saya masih ingat di benak saya. Jadi pertama ya, dari Wolulu masuk ke sini itu jembatan semua putus. Bayangin aja. Jembatan putus. Jembatan putus. Jadi mobil, motor tidak bisa berarti, kecuali kalau dipikul motor. Nah, jalanan kayak sawah. Oke. Polinggona dia masih lebih banyak hutannya dibandingkan dengan pemukiman. Walaupun Polinggona ini sendiri kan kurang lebih 220 kakak. Ya. Hari ini. Yang lalu itu. Penempatan itu kan banyak juga yang pulang. Ya. Artinya tidak betah lah. Ya banyak orang baru 1 bulan, 3 bulan sudah pada pulang. Sementara bapak saya apapun yang terjadi harus bertahan. Nah seperti itu. Jadi spirit untuk membangunnya dan tahan penderitaan itu memang satu modal besar itu untuk maju ya ke depan itu seperti itu. Itu kondisi Polinggona yang demikian, kemudian tadi ada tekad yang Masya Allah luar biasa bertahan, sebagian itu tersisihkan, kemudian akhirnya mulai menggarap sekolah itu cikal bakalnya Pak. Iya, jadi saya ceritakan di awal tadi. Jadi orang tua kami ini kan kepala sekolah gitu ya. Jadi, begitu kepala sekolah SD selesai, beliau mendirikan sanawiyah itu tahun 86 ya. Udah gitu nanti mendirikan lagi aliyah tahun 99 itu bersamaan dengan mendirikan pondok pesantren ya. Nah selama 14 tahun dari mulai sanawiyah, jadi sanawiyah lembaga paling tua di sini. Selama 14 tahun itu yang mengajar PNS itu kan hanya bapak saya, kemudian ada pernah yang mengabdi di sini itu Pak Ustadz Kamarudin dengan Pak Kunir, Ustadz Kunir, masih ada beliau-beliau itu. Nah, selebihnya itu adalah guru-guru honorer. Yang sangat lucu juga adalah sekarang kan yang siswanya pada waktu itu berasal dari keluarga yang kurang mampu. Tahu nggak berapa SPP-nya waktu itu? SPP-nya hanya 500 rupiah, itu pun banyak yang nunggak. Gaji guru bagaimana? Coba, untuk menggaji guru honor pada waktu itu dari gaji orang tua saya. Jadi nanti kalau orang tua saya pergi kolaka gajian, baru guru honor itu dikasih dari situ. Macam saya, ya, anaknya beliau tidak pernah mengharap sepeser pun uang honor. Walaupun mengajar itu, Ustaz, saya itu kan sudah jadi PNS juga tuh. Ya, pagi saya ngajar di SD, sore ngajar di sanawiyah tiap hari itu. Ataupun kalau bagian SD, karena SD juga kurang kelas ya, kurang ruangan, RKB, SD biasa sore, saya pagi di sanawiyah. Tapi itulah rahasianya ya. Kalau kita ikhlas karena Allah, pasti Allah akan menolong. Dengan cara apa? Ya itu yang saya sangat rasakan. Oke, baik. Selanjutnya tadi digambarkan bagaimana kondisi Polinggona, kemudian bagaimana awal-awal perjuangan, termasuk bahkan honor itu dengan SPP yang hanya 500 perak juga tertunggak para santrinya. Perjuangan-perjuangan selain itu, Pak. Iya, perjuangan saya itu kan di bidang pendidikan ya. Iya.
yaitu di bidang dakwah. Ya walaupun saya latar belakang saya sendiri itu bukan dari pesantren, ya pernah sih pesantren tapi pesantren kilat, gitu ya. Jadi bermodal nekat saja gitu. Jadi bapak saya ya memang dari pesantren gitu ya, dakwah ke masyarakat dengan keilmuan yang sangat terbatas dan lain sebagainya. Saya juga terus terang saja Ustaz, pada waktu itu karena siapa yang mau dakwah, yang khutbah Jumat dan lain sebagainya, yang mengajar TPA dan lain sebagainya, saya ikut terjun ngajar TPA itu dengan murid jumlahnya sekian puluh orang, ya. Malam tidak ada listrik, ya jelas pakai petromak dulu itu, strongking kata orang sini ya. Begitu ya. Ya, terus bisa sampai bisa khutbah Jumat dan lain sebagainya. Itu belajar secara otodidak saja begitu dengan keilmuan yang terbatas karena memang masyarakatnya itu bagaimana sih seperti itu, ya hanya ingin mempertahankan akidah dan bahkan pada waktu itu yang namanya kesyirikan itu luar biasa. Nah ya, dan tantangannya juga luar biasa di dakwah. Kita istilahnya dituduh macam-macam lah, ajaran baru, aliran baru dan lain sebagainya, dicap sebagai MD dan lain sebagainya, pokoknya luar biasa. Bahkan ada teror fisik. Ini orang nggak tahu, bapak saya itu pernah diteror fisik dengan ibu saya, ya naik motor dibegal. Kalau sekarang itu dibegal, kemudian itu masih ada di tanjakan di sana, orang nggak tahu ini. Itu tanjakan yang ada di tanjakan Jati di sana, itu bapak saya dengan mama saya dibegal di situ, kemudian dipukul. Coba, saking benci. Nah kalau seandainya mental kerupuk lah gitu, udah. Ya saya ngamuk-ngamuk lah, saya masih anak muda lah waktu itu. Ya, gitu ya. Pokoknya dihadapi lah. Nah, saya ingat, mungkin kalau tidak salah perkataan Umar ya, Umar bin Khattab, bahwa keberanian itu tidak mengurangi umur, dan kalau kita jadi penakut juga tidak akan menambah umur. Jadi memang harus berani segala-galanya pada waktu itu lah gitu. Jadi tantangan dakwah juga luar biasa. Jadi selain pendidikan, dakwah dan tantangannya luar biasa. Tapi bahwa saya dekat justru melalui pendidikan lah inilah nanti orang-orang tuanya itu kan agak susah anggap saya seperti begitu ya. Tapi lewat anak-anak yang disekolahkan kita ini berubah. Dan alhamdulillah bagaimana sekarang gitu masyarakat Polinggona gitu ya. Kemudian akhirnya mulailah terbangunin Baitul Arqam. Dana-dana itu bagaimana dulu beliau bisa mengupayakan semua, Pak? Ya, ini jadi Baitul Arqam pas pra pesantren. Nah, kalau pra pesantren saya sudah jelaskan tadi tuh. Jadi masih sanawiyah gitu ya, sanawiyah Baitul Arqam. Nah, setelah pondok pesantren berdiri itu kan pada tanggal 8 bulan 8 tahun 99. Ya. Berarti sudah hampir 25 tahun ya. Sudah 25 tahun nih, insyaallah. Jadi kalau tidak salah santrinya sekitar 17 orang. Nah, bagaimana membiayainya? Nah, santri mondok. Pertama dari orang tua santri sendiri, artinya dia santrinya yang penting mau mondok dulu lah. Nah, bapak saya karena sudah jadi kepala desa waktu itu, beliau komunikasi dengan dinas terkait. Saya masih ingat, itu ada peranannya dari departemen sosial lah. Kalau waktu itu namanya departemen sosial, dicarikanlah istilahnya program-program membantu anak yang terlantar, anggap seperti itu. Dibantulah sama, jadi ini Masya Allah nih, terima kasih banyak nih lewat podcast ini kepada departemen sosial atau dinas sosial, membantu pembiayaan santri di awal berdirinya Baitul Arqam. Jadi karena bapak mau dari masyarakat seperti masyarakat miskin, kemudian juga bapak juga selain itu ada kenalan-kenalan mungkin para donatur dari karyawan ya PT Aneka Tambang,
untuk bangunan sedikit-sedikit dan lain sebagainya. Itulah kolaborasi juga, karena Bapak sudah terpilih sebagai kepala desa. Bapak juga dengan Pak Bupati pada waktu itu, Pak Delberti, bagaimana supaya bisa dibangun sekolah gitu ya. Karena mengandalkan uang pangkal, tidak mungkin orang pada mau ke pesantren waktu itu. Nah, santrinya sendiri itu beras yang dikirim sama Departemen Sosial atau bagaimana itu santrinya masak sendiri. Sampai seperti itu. Ya. Saya banyak mendengar cerita tentang beliau ini, pendiri Haji Okip Sumpena, Allahyarham. Mungkin juga jadi apa yang Bapak sampaikan nanti ini jadi referensi buat kami lebih mengenal sosok beliau, perjuangannya di antaranya tadi meninggalkan zona nyaman untuk berjuang, kemudian dengan ketahanannya, mentalnya, dengan banyaknya tantangan, tapi belum bisa bertahan. Ada lagi Pak, supaya kita ini lebih bisa mengenang sosok beliau ini, jadikan inspirasi buat kita yang Bapak masih kenang. Iya, jadi kata-kata beliau bahwa saya katanya sangat prihatin. Jadi itu salah satu latar belakang didirikannya Baitul Arqam gitu, pesantrennya. Bahkan waktu itu sebelum pesantren itu beliau kan terpilih sebagai kepala desa. Nah, waktu mau mencalonkan diri sebagai kepala desa, saya masih ingat. Saya tanya beliau, kan beliau sebagai PNS juga waktu itu, masih PNS. Apa sih latar belakangnya menjadi kepala desa? Jawaban bapak saya, masih ingat di benak saya mau mendirikan pesantren. Kok bisa jadi mendirikan pesantren? Iya, pesantren itu perlu dana. Pesantren itu perlu dukungan. Kalau saya hanya sebagai pegawai biasa, kayaknya susah. Masyarakat nggak susah diandalkan. Saya harus jadi pejabat pemerintah desa lah. Sedikit banyaknya banyak ketemu dengan pejabat bagaimana bisa membantu gitu. Nah, jadi itu tekadnya. Kemudian yang berikutnya, kenapa juga mendirikan pesantren gitu? Jawaban beliau itu sangat prihatin dengan kondisi keagamaan masyarakat. Beliau mengatakan bahwa coba lihat, itu kalau kita sholat di masjid-masjid, masjidnya berdebu, berarti kan sudah jarang orang sholat di situ. Masjidnya besar-besar tapi berdebu, jarang yang rame masjidnya. Paling juga di kota-kota lah, di Kolaka apa. Tapi kalau di kampung-kampung mana? Terus imamnya katanya, imamnya sudah tua-tua. Ingat juga kata beliau bahwa kalau kepala desa meninggal, banyak orang yang mau ganti. Tapi kalau imam meninggal, siapa mau ganti? Ya. Nah, jadi atas dasar itu maka spirit beliau kita harus. Adapun nantinya bagaimana ya, kalau kita berjuang, jadi jangan terlalu banyak nanti bagaimana. Karena kita harus yakin dengan pertolongan Allah. Ya, nah seperti itu spiritnya itu. Jadi betul-betul bahkan tadi calonkan jadi Pak Desa, kepala desa itu bukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, tapi untuk bagaimana bisa kontribusi untuk umat, di antara tadi untuk membuat pesantren. Saya dengar juga ceritanya Pak, sampai ketika itu preman-preman di masa itu juga bisa beliau bisa beliau tangani sehingga tidak mengganggu pesantren. Iya. Jadi begini ya, itu tahun 90-an, tahun 2000-an awal, namanya preman itu luar biasa di daerah sini. Ya, baik di luar Polulu itu ada pos ya, masih ada posnya. Sekarang kan jarang dilihat orang di situ nongkrong-nongkrong. Ya. Dulu itu di situ, itu preman di situ, ya. Kemudian juga majak-majak dan lain sebagainya. Bapak itu bisa ini, sehingga mungkin salah satu desa pada waktu itu, karena desa-desa lain itu banyak terjadi perampokan. Mungkin
kayaknya gitu satu-satunya desa yang bebas dari perampokan. Karena Bapak itu dekati. Bahkan Bapak itu kalau misalnya pergi keluar ya, maksudnya ke kota lain, pulang dari sana, ada kalau ke Kendari biasanya itu. Kalau ke Kendari, sehingga di rate-rate banyak di situ orang jualan jeruk gitu, diborong sama Bapak jeruk itu. Gimana kan itu jeruk itu? Di situ kan pasti ada yang nongkrong. Pokoknya kasihkan jeruk. Ya. Ya kadang-kadang rokok lah untuk apa mereka, sehingga mereka itu tidak ada yang ya. Nah, alhamdulillah lah. Ya, artinya mengambil satu tindakan yang mungkin dianggap oleh orang lain itu kenapa kok bisa begitu ya. Tapi memang kalau kita makanya kepada seorang pemimpin itu kita jangan langsung menjudge bahwa itu adalah tidak bagus. Harus melihat itu situasi dan kondisinya seperti apa. Ini yang saya rasakan sendiri. Ya. Jadi memang ya perlu apa ya? Anggap saja apa semacam politik dan lain sebagainya untuk mengamankan daerahnya. Seperti itu diantaranya. Oke, baik. Alhamdulillah kita lebih banyak mengenal beliau tadi. Kemudian akhirnya yang duluan didirikan itu MTS tahun 86, kemudian setelah itu MA. Jadi MTS dulu baru MA, yang sekarang ini kan sudah ada tingkat rutaba, tingkat madrasah Rodotul Atfal, TK, kemudian ada MI. Itu gimana Pak? Jadi madrasah aliyah dengan MI itu hampir bersamaan. Ya, kemudian TK juga hampir bersamaan. Ya, kalau rutaba kan ini baru-baru saja ini tahun-tahun 2000 berapa 2018 atau 2020 sekitar itu. Nah, PTK itu termasuk ya di tahun awal 2000-an itu. Ya. Jadi bahkan ya semacam istri saya apa semua juga ikut mengajar itu walaupun dengan terbatas. Karena memang guru itu bagaimana pada waktu itu. Jadi lulusan SMA saja bisa jadi guru. Ya, sekarang kan tidak seperti itu ya. Ya tapi luar biasa juga perjuangan mereka itu, kita harus hargai. Perbedaan Pak yang mencolok antara metode pendidikan yang ada di Baitul Arqam sama di sekolah-sekolah yang lainnya. Ya kalau dengan sekolah umum ya pasti jauh berbeda. Jadi Baitul Arqam itu dari segi pendidikan formal ya. Dari segi pendidikan formal mungkin hampir sama ya dengan sekolah berciri khas agama lain, berciri khas agama seperti tingkat sanawiyah gitu pada umumnya. Tapi memang ada beberapa tentunya materi yang kita kembangkan sendiri dengan teman-teman di tingkat madrasah ya, penguatan-penguatan yang ada hubungannya dengan kepesantrenan, karena sanawiyah aliyah MI itu bagian dari pondok pesantren. Ya misalnya apa? Misalnya kalau di sanawiyah umum itu kan tidak ada mungkin program tahfidz gitu ya. Ya kalau di sini ada program tahfidz. Ya dan sebagainya dan sebagainya. Tapi masya Allah ya, nilai rapor pendidikan kami ini dari mulai tingkat MI sampai tingkat aliyah ini meningkat terus. Bahkan yang terakhir ini yang tahun 2024 kemarin itu ya, ini kita menurut Pak Dr. Masuri dari BPMP, ini lembaga kami ini nomor 1 di Sulawesi Tenggara dari 10.000 sekolah, baik dari Dikbud maupun dari Kemenak. 10.000 sekolah Sulawesi Tenggara, sekolah kami nomor 1. Saya tanya, apakah ini tingkat aliyah saja? Bukan, mulai MI, sanawiyah aliyah. Karena memang nilainya itu tidak terlalu jauh berbeda. Ya, 10.000 tadi dia juara 1. Juara 1. Masya Allah. Untuk tingkat nasional, ini untuk menilai rapor ya. Untuk tingkat nasional kita masuk 3 besar. Kan memang ada itu sebenarnya, itu ada rankingannya itu sebenarnya. Cuma kita tidak tahu ada rankingan sampai sekian puluh ribu. Dari 220.000 sekolah.
Ya, di rapor pendidikan itu kan ada 3 hal. Pertama masalah AKM, ya, asesmen kompetensi minimal, literasi numerasi. Yang kedua adalah survei karakter. Yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Dan yang menjadi responden di ANBK ini bukan 1-2 orang, ya. Tingkat sanawiyah aliyah itu full kami 45 orang dan tidak ada rekayasa. Alhamdulillah. Nah, seperti itu ya. Jadi dari kurikulum itu kami berapa ada yang dimodifikasi dan hasilnya luar biasa. Insyaallah. Alhamdulillah. Tapi di antara prestasinya tadi adalah rapor pendidikan yang alhamdulillah cukup memuaskan, alhamdulillah. Prestasi-prestasi lain Pak dari Yayasan Baitul Arqam ini. Jadi begini. Kalau saya sih yang namanya prestasi gitu ya, mungkin bisa saja saya berbeda pendapat dengan orang. Jadi banyak orang yang mengasumsikan bahwa prestasi itu diwakili oleh seseorang atau sekelompok yang ikut. Nah, seperti itu. Oke lah, itu versi, silakan kita ini kan. Dari Polinggonan juga ada, ya. Tapi mungkin secara perorangan bahwa yang bersangkutan juara di tingkat nasional apa segala macam, mungkin kami nggak banyak di situ, terus terang saja, ya. Tetapi menurut saya prestasi yang saya banggakan itu adalah saya nilai dari bagaimana lulusan-lulusan atau alumni Baitul Arqam, ya, rata-rata bisa berperan di lembaga pendidikan lain, ya, kemudian bisa juga menjadi teladan di masyarakat. Itu merupakan prestasi menurut saya. Jadi yang namanya prestasi itu bukan hanya secara tertulis saja, itu semua prestasi terpakai sama masyarakat. Adakah lulusan Baitul Arqam misalnya menjadi biang kerok? Belum, alhamdulillah, belum pernah. Mudah-mudahan tidak terjadi ya. Ya memang tidak ada yang sempurna pasti. Tapi ya mungkin 90% itu rata-rata saya dengar itu dan saya lihat bagaimana mereka bisa berperan itu tamatan Baitul Arqam. Alhamdulillah. Dengan adanya prestasi tentu tidak semudah itu hasilnya. Tantangan-tantangannya Pak dalam yayasan ini. Ya, pertama tantangan itu tentunya semua lembaga pasti ada, termasuk kita ini. Pertama adalah tantangan internal. Ya, tantangan internal itu apa? Ya, bagaimana situasi kondisi ya kita ciptakan supaya kondusif itu kan bagaimana? Menyangkut tentang spirit dari teman-teman pengajar dengan apa? Kita perlu pupuk terus, kekompakan dan sebagainya. Alhamdulillah. Ya, kita ini masih bisa kompak. Guru-guru alhamdulillah tidak tergiur misalnya ya diiming-iming sama lembaga lain yang memiliki mungkin honorarium yang lebih tinggi dan sebagainya. Nah, itu kami jaga itu. Itu merupakan tantangan juga. Kami tetap dari yayasan lembaga itu berupaya untuk bagaimana teman-teman itu bisa sejahtera ke depan itu. Tentunya kita kan harus memiliki prestasi gitu ya. Nah, prestasinya itu diantaranya itu yaitu dipercaya sama masyarakat, itu kan sebuah prestasi juga. Santri kita relatif stabil. Bahkan sekarang itu santri kita ini kan sudah dari golongan menengah ke atas. Nah, jadi dari seperti itu tantangan dari dalam ya. Pembinaan dan lain sebagainya itu wajar lah semua. Kemudian kalau dari luar, terutama dari luar itu sekarang dari pengaruh globalisasi lah, ya. Sehingga ini berpengaruh misalnya kepada masyarakat. Sekarang dengan kasus misalnya adanya bullying dan lain sebagainya begitu viral, ya.
Nah, wah, jadi begitu ada anak-anak misalnya sedikit saja bermasalah, wah cepat sekali. Ya, ini kan merupakan tantangan begitu. Makanya ada upaya-upaya kami selain kami membina ke dalam secara internal, ya, juga kami berupaya mengkomunikasikannya dengan pihak dinas terkait. Kemarin pada tanggal 9, berapa kemarin itu? Tanggal 15 ya. Ya. Kita mengadakan pertemuan, ya, dihadiri oleh para orang tua santri, kemudian dihadiri sama dinas terkait. Nah, ini dalam rangka apa ya? Menumbuhkan kepercayaan. Dan kami konsultasi dengan beliau-beliau itu mengatakan bahwa baru lembaga kami ini Baitul Arqam yang dengan sukarela justru baru mengundang. Ya, alhamdulillah kita bukan menginginkan lembaga lain. Nanti lembaga katanya kalau ada dari lembaga lain nanti kalau ada bermasalah baru dipanggil. Nah, kami buat komitmen itu. Ya. Nah, jadi itu juga prestasi kalau menurut saya itu. Ya. Selanjutnya rencana jangka panjangnya Pak, bagaimana pengembangan dengan yayasan pondok pesantren ini? Ya, ada satu cita-cita orang tua ataupun pendiri kami itu yang belum kesampaian sekarang. Jadi pertama sebenarnya dari segi prasarana gitu ya. Dari segi kesiapan lahan dan sebagainya kami sudah siap, yaitu mendirikan perguruan tinggi. Jadi pengembangan ke depan bagaimana Baitul Arqam bisa mendirikan perguruan tinggi. Sebenarnya kalau hanya mendirikan saja itu bisa Baitul Arqam. Kalau hanya mendirikan saja, banyak lembaga-lembaga pendidikan lain, mohon maaf ini, tapi ini enggak apa-apa, saya sebagai orang yang bergerak di bidang pendidikan ini juga perlu saya sampaikan. Ya, dengan modal hanya ruko saja, modal apa? Mendirikan lembaga. Ya, gimana kira-kira itu? Ya, kualitasnya, dosennya asal-asalan. Baitul Arqam nggak mau seperti itu. Ya, jadi harus siap dulu SDM-nya, kemudian sarana prasarana dan sebagainya. Kita mau fokuskan sekarang Baitul Arqam itu mungkin dalam 5 tahun ke depan ini kami memperkokoh dulu lembaga yang ada. Ke depan setelah itu tugas-tugas teman-teman mungkin kami sudah mulai berkurang secara aktivitas fisik, tapi kami sebagai motivator lah ingin menyampaikan pesan bahwa Baitul Arqam itu harus memiliki perguruan tingginya Baitul Arqam. Ya, walaupun sekarang di Kendari kita sudah mulai merintis Mahat Ali ya. Nah, itu merupakan mungkin cikal bakalnya karena di bawah Baitul Arqam itu nantinya. Ya toh. Tapi untuk di Polinggona sendiri ya kita harus dirikan banyak perguruan tinggi yang dirikan, izinnya belum ada dan lain sebagainya. Nanti kalau tamat kemudian keabsahannya bagaimana? Jadi seperti itulah ya, ke depan ini kita akan mendirikan perguruan tinggi terlepas generasi yang keberapa nanti. Nah, itu pesannya pendahulu ya. Nah, dia belum sampai. Cita-citanya masalah ya, membuat perguruan tinggi, mudah-mudahan nanti Allah kabulkan, amin. Amin. Terakhir Pak, sebelum kita akhiri bincang kita ini, pesan-pesan yang ingin disampaikan ke pendengar atau alumni kita. Ya, pertama saya pesan sama teman-teman yang sekarang sedang bergabung di Baitul Arqam. Jadi kalau berjuang, berjuanglah karena Allah. Jangan berjuang karena dunia. In tansurullah yansurkum wa yusabit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Yakin itu. Hanya masalahnya ini tinggal keyakinan. Saya sudah rasakan sendiri. Namanya rezeki itu dari mana saja. Bukan harus jadi pegawai. Ya.
Nah, jadi pesan sama teman-teman, fokus, insya Allah rezeki datang dari mana? Nah, rezeki itu kan bukan hanya dari masalah harta saja, apa saja pasti ada nanti jalan keluarnya. Ah, jadi semangat, ya, punya keyakinan. Ini mah sekarang itu godaannya untuk ini itu kan sulit saat itu. Terus terang saja, ya. Nah, itu bagi teman-teman, jaga semangat. Terutama itu ya, kemudian tetap cari ilmu, mengembangkan diri. Kemudian pesan bagi para alumni, ya, tolong Anda sebagai alumni Baitul Arqam untuk menampilkan, ya, sosok yang teladan di masyarakat, ya, secara moral Anda memiliki beban, tetapi jangan jadikan beban. Kalau Anda menjadikan bahwa secara moral saya lulusan pesantren, jadi saya berat, itu berarti Anda tidak ikhlas sebenarnya itu. Ya. Jadi teladan itu karena memang karena teladan karena Allah. Jadi Anda juga yang lulusan Baitul Arqam, nama baik diri Anda, keluarga, lembaga dengan sendirinya akan bagus. Seperti itu. Jadi bergaul dengan masyarakat. Dan Baitul Arqam ini merupakan lembaga yang tidak berorientasi kepada partai apapun, tidak berorientasi kepada pemahaman tertentu gitu. Makanya ini Baitul Arqam ini kan coba saja yang masuk ke Baitul Arqam itu ya dari Salafi, dari apa lagi? Dari NU juga banyak, dari Muhammadiyah, dari apa lagi? Hizbut Tahrir juga ada. Ya orang tuanya begitu maksudnya. Ya, percaya ke Baitul Arqam. Dari Jamaah Tabligh. Ya, anak-anaknya ada yang di sini. Jadi, nah seperti itu. Ini kepercayaan yang luar biasa dari pemerintah, dari masyarakat gitu ya. Nah ini tolong yang alumni juga bisa berbaur tanpa kita terbawa arus yang tidak bagus, itu intinya. Kemudian bagi masyarakat, ya, terutama masyarakat Polinggona, tolong jaga pesantren ini, karena pesantren ini bukan milik kami. Pesantren ini adalah milik kita semua, milik umat Islam. Polinggona dikenal karena ada pesantrennya. Polinggona jadi kecamatan, ikonnya ada pesantren. Nah, jadi tolong jaga oleh masyarakat. Jadi pesan bagi masyarakat Polinggona dan sekitarnya. Ya. Kemudian pesan bagi orang tua santri, jangan ragu ke Baitul Arqam. Ada sesuatu, tolong sampaikan. Jangan sekarang ada sedikit-sedikit saja langsung medsos dan sebagainya. Komunikasi banyak terjadi karena kurang komunikasi. Makanya kami berusaha untuk menjalin komunikasi dengan orang tua seintensif mungkin. Adapun masalah kekurangan, ya pasti ada lah. Tidak ada lembaga yang ini. Pesan bagi siapa lagi? Pesan bagi pemerintah, baik pemerintah kelurahan, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten. Tolong perhatikan Baitul Arqam. Saya dengar-dengar lembaga lain disupport ya. Mohon maaf nih saya masih kritikan. Ya. Wah, disupport di bangunannya dibangunkan. Gitu ya. Baitul Arqam mana coba? Bahkan yang menyangkanya Baitul Arqam dibantu sama luar negeri, mana? Ya. Tidak ada. Kami bisa mandiri. Tapi ya ada bagian-bagian tertentu misalnya yang bisa dibantu sama pemerintah, ada fasilitas-fasilitas. Ya, jadi mohonlah perhatian seperti macam sungai, San. Ini sungai di Polinggona ini kan terkikis, termasuk sungai-sungai yang di pinggir Baitul Arqam itu. Ya, ini pemerintah ini berkewajiban, kan bukan hanya Baitul Arqam, masyarakat. Apalagi dari pemerintah minta tolonglah akses jalan yang masuk ke
Polinggona ini, ya alhamdulillah ini ada penambahan aspal, tapi aspal di sana sudah mulai rusak-rusak. Tolong perhatikan kenapa? Ini adalah citra dari pemerintah juga. Coba yang datang dari berbagai kabupaten datang ke sini berkunjung, orang tua santri. Oh kenapa? Ya, jalanannya misalnya tidak bagus. Nah ini tolong diperhatikan. Itu ya, jadi lengkapnya bagi pemerintah apa semua. Bagi umat Islam semuanya. Ya tentunya kita harus saling mendukung, jangan saling memfitnah antara lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan, oh jangan ke lembaga pendidikan sana itu. Kami tidak pernah menjelek-jelekan lembaga pendidikan lain. Kita saling mendukung. Di Kolaka ini banyak pesantren, kami saling mendukung. Selalu aktif kami dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan sama pemerintah ya. Nah, jadi seperti itulah pesan-pesan kami. Ya tentunya mungkin ada banyak kekurangannya di apa yang kami sampaikan itu seperti itu. Oke, terima kasih Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Ini pesan-pesannya yang cukup mendalam dan banyak kita ambil inspirasi dari apa yang beliau tadi sampaikan sejak awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada beliau dan kita akhiri podcast kita dengan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.